Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini dengan Mas Andro ya? Sandro ya? Siap. Oh, gini Mas mau ya curhat sekalian nyari info ini. Saya masukkan dalam konten YouTube ya, jadi tolong tidak disebutkan nama dan identitas siapapun. Oh, siap. Pripun. Gimana Mas? Gini Mas, kan istri saya kan kerja ke Hong Kong. Siap. Terus tanggal tuh kan sudah overstay 1 tahunan. Oh, first day ya, terus? Ya. Terus tanggal 7 Juli kemarin itu dia ditangkap polisi. Betul. Terus saya nyari info-info kok belum bisa menghubungi, gimana Mas ini prosedurnya? Kan yang ngabari kan teman kerjanya itu kayak. Di kemarin itu dikasih nomor jenengan dan coba tanya ini bagaimana prosedurnya gitu. Siap. Itu gimana Mas? Oke, gini. Prosedurnya untuk mengetahui kondisi istrinya sampean itu yang pertama begini. Kalau orang ditangkap kemudian dipenjara, setelah nyampe di penjara biasanya dia diberikan kesempatan untuk menulis berita kepada keluarganya by pos. Nanti yang ngirim orang penjara sendiri. Jadi menginformasikan. Itu yang pertama. Kalau itu wajib, itu prosedur yang harus setiap tahanan harus mengabarkan siapa pihak yang dikabari di keluarganya sana. Itu yang pertama. Mungkin kalau surat kan memang waktunya agak panjang, 2 minggu nyampe kalau kantor pos. Oke. Nah, prosedur yang kedua, sampean kalau selaku suaminya itu menunjukkan bukti, misalnya kakak, nama istri sampean, KTP sampean bisa tunjukkan, saya kasih nomornya KJRI. Nah, sampean tunjukkan ke KJRI kakaknya bahwa sampean selaku suaminya, ya kan? Selaku suaminya atau yang menandatangani surat garansi atau namanya tanda tangan sponsor suami gitu loh kan, waktu berangkat ke PT itu kan ada tuh yang tanda tangan tuh. Nah itu ibaratnya sampean suami, sampean tanya keberadaannya karena setiap sudah tahu Mas. Sudah tahu posisinya. Tadi kan nanya, kemarin kan dijenguk sama temannya itu ngabari saya posisi sudah tahu ini. Sudah tahu di penjaranya. Posisinya juga sudah tahu. Maksudnya? Cuma kan, maksudnya gimana nih sudah tahu? Yang sudah tahu siapa? Saya sudah tahu, cuma kan dianya belum langsung ngabari saya gitu loh Mas. Lah kalau sampean sudah tahu, iya kan? Iya. Terus dia nggak mau ngabarin sampean, berarti masalahnya kan bukan di sampean, masalahnya di dia. Oh iya. Bener nggak saya ngomong? Tapi katanya temannya yang kan tetangga saya kan juga pernah kasus gini di penjara. Terus? Katanya itu kalau di Lowo itu bisa menghubungi di kesempatan itu 1 bulan cuma 2 kali gitu Mas. Gini, saya tanya lagi, saya kasih tahu lagi ya Pak. Ya. Orang kalau di penjara, ya kan, itu dia wajib mengirim surat kepada pihak keluarga. Oke? Oh gitu. Oke. Itu ya. Kalau dia nggak mau nulis surat, artinya dia tidak mau mengabarkan kepada keluarganya. Bisa dipahami. Oh ya. Berarti itu keinginan dia sendiri, satu. Terus sampai dapat info dari temennya, ya kan? Nah, berarti temennya sudah jenguk di sana. Lah kenapa sampai nggak tanya? Kenapa sampai nggak tanya ke temennya? Kenapa dia tidak suruh nulis surat ke keluarga untuk ngabari kejelasannya, kok justru dari temennya? Lah kalau sampean sudah dapat kabar dari temennya, berarti kan sampean sudah tahu keberadaannya dia di penjara. Oh, gitu. Ya. Bener nggak saya ngomong? Ya, benar. Nah, sekarang yang ingin sampean tanyakan ke saya, atau apa yang sampean mau dari saya, mau bertanya tentang apa? Kan itu yang harus saya perjelas. Gimana?
Iya, iya, iya. Iya. Nah, kepinginnya sampean gimana? Kan tadi sudah tahu. Nah, terus keinginannya sampean itu gimana? Apa yang jadi keinginannya sampean? Yang saya tanyakan itu kan kok belum ngabari ke saya gitu langsung, apa belum ada jadwalnya bagaimana itu, Pak? Nah, kan saya tadi sudah bilang, saya jawab ya sekali lagi, ya kan? Ya. Ketika dia masuk tahanan, dia itu diberi kesempatan untuk menulis, untuk mengabarkan ke keluarga. Oh gitu. Ya, ya, ya. Kalau dia tidak ngabari, dia tidak nulis, berarti dia tidak mengabarkan ke keluarga. Gitu ya. Lebih baik sampean tanyakan ke temennya. Sebenarnya kamu tuh mau ngabarin keluargamu apa tidak? Nanti temennya sampean setelah jenguk keluar lagi, baru sampean telepon. Gitu. Apa alasannya nggak mau memberitakan ke keluarga? Namanya kan kadang-kadang dia takut, ya kan, khawatir, ya kan. Nanti keluarganya bingung, di penjara gini. Kan boleh kan? Saya berasumsi seperti itu kan, saya boleh. Ya. Karena saya kan nggak ketemu mbaknya sendiri. Ya. Jadinya kontak person yang sampean hubungi lebih dekat yang pertama yaitu tadi temennya. Kalau sampean mau yang jelas dan resmi melalui KJRI. Halo? Iya. Satu itu. Yang kedua, dia berangkat di PT mana? Itu sampean bisa nanya ke dia. Iya. Ya kan? Karena jalurnya kan dia berangkat dengan PT tersebut, oke? Oke. Kalau di PT tersebut, sampean kan boleh kan bertanya, bojoku kondisinya di sana sekarang bagaimana Pak PT? Bisa nggak saya dibantu untuk cari informasinya? Karena kabar-kabarnya di penjara. Jadi kita tuntut PT juga, wong PT juga menerima potongan. Gitu. Nah iya dong. Ya. Kan dia harus bertanggung jawab kepada proses selama satu kontrak. Nah PT nanti berkoordinasi sama KJRI untuk menginformasikan kepada pihak keluarga. Kan begitu prosedurnya, Pak Bos. Nah, kalau sampean juga langsung nanya ke KJRI, boleh, ya saya kasih nomornya. Nanti sampean boleh menghubungi. Jadi banyak cara untuk mengetahui keadaannya dia, statusnya dia, dan bagaimana. Tapi kalau dianya yang tidak mau menginformasikan kepada keluarga, itu sudah di luar tanggung jawab saya. Begitu, Mas. Bisa dipahami? Bisa dari apa yang saya sampaikan, sampean sudah bisa? Sangat jelas sekali bisa. Siap. Suaranya kecil loh. Sampean suaranya kecil, menjauh. Gimana? Ya, sudah jelas. Sudah jelas, J. Ya. Nanti tinggal saya coba kirimkan nomornya KJRI atau sampean siapin tulisan. Ini ada di catatan saya. Ya. Biar nanti tolong ditulis aja ya. Masalahnya nih di luar tidak bawa pulpen ini. Oh ya udah, tak kirimin ke tempatnya sampean ya. Oke. Terus ananya nih Pak, berarti itu kan harus sidang dulu ya. Tadi kan sempat nonton YouTube-nya panjenengan itu. Berarti prosesnya harus sidang dulu, nunggu itu. Terus itu berapa lama? Nah, kalau kan saya nggak ngerti kasusnya toh, Mas. Ya. Yang saya tahu itu cuma overstay. Nah, yang saya tahu ya itu. Ya, karena kasusnya kan kita taunya cuma overstay. Tapi kan nggak tahu. Ya. Kalau dia overstay tapi kiriman masih jalan terus, kan berarti dia kerja di luar. Ya kan tertangkap. Kan seperti itu. Iya. Nah, itu kan saya nggak ngerti itu. Yang ngerti sampean, ya kan? Makanya kalau cuman sampean taunya overstay, ya menurut aku overstay-nya nggak bermasalah kalau cuman kasusnya cuman overstay. Tapi kalau masalahnya kasusnya dia tertangkap karena bekerja di restoran, nah ini beda soal. Gitu. Nah ini beda urusan, panjang pendek.
Karena kalau overstay itu melanggar pelanggaran administratif. Satu, ya kan? Ya. Tapi kalau dia sudah cari kerjaan di luar dengan status kosongan, nah ini pelanggarannya kan 2 jatuhnya. Oh gitu. Kan bener nggak? Iya. Ya. Iya. Nah, kan saya nggak ngerti nih kejadiannya. Dia ketangkepnya pas jalan-jalan pulang kerja atau ketangkepnya pas dia kerja. Nah, di situ persoalannya. Oh, iya. Jadi di situ kita nggak bisa menentukan sidangnya dia berapa lama, terus di penjaranya dia juga berapa lama, ya kan? Jadi saya nggak bisa memprediksi. Tapi kalau saya tahu nomor penjaranya dia, terus dia mengizinkan saya untuk boleh datang menjenguknya, dia menulis nama saya Sandro Egi Arifian, nomor KTP ABCD bla 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 bla, boleh, ya saya akan berkirim surat. Nama prisoner, nama tahanan, Markuntul atau Markonah, binti siapa, nomor penjaranya sekian. Saya nyuratin ke lowunya. Ketika lowunya menerima dan anaknya mau ditemuin, maka penjara ngasih kirim balik ke saya datang di tanggal yang mereka tentukan. Begitu prosedurnya, Mas Bos. Bisa dipahami nggak? Jadi saya belum bisa menjawab seberapa lama dia nanti ditahannya, karena saya tidak mengetahui kasusnya. Mengkaten ceritanya. Kalau umpama ya nih, umpama ditangkap pas kerja itu gimana ya? Apa pengaruh sama tahanannya atau gimana? Ya pastinya iya. Kan tadi saya bilang beda. Kalau dia tertangkapnya pas pulang, nggak lagi kerja, ya biasa saja. Tapi kalau dia ketangkepnya pas kerja, itu urusannya lebih panjang. Oh gitu. Lah, tapi kita nggak ngerti juga. Kalau ketangkep pas pulang kerja, terus akhirnya dia juga ngaku, aku kerja di sini. Nah, itu juga persoalan. Sekali lagi, karena saya tidak bertemu dengan manusianya, saya tidak mau menduga-duga, atau jawabannya sebuah kepastian itu saya nggak berani. Begitu, Mas. Pada intinya kontak personnya adalah temannya sudah mulai jenguk, sampean titip salam aja, suruh ngabari suaminya, suruh kirim surat ke suaminya, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, biar suaminya nggak panik, nggak khawatir. Kalau sampean sudah ngirimin pesan sama temennya kayak gitu, terus temennya sudah nyampein, terus anaknya tidak berkabar dengan sampean, itu yang dipertanyakan, ada apa dia dan sampean, kan begitu. Kalau saya boleh berasumsi, bener nggak? Kalau saya boleh berasumsi loh ya kan? Benar. Jadi seperti itu ceritanya. Kira-kira sudah ada pencerahan? Oh sudah Pak. Tinggal saya ngirim nomornya KJRI aja ini. Apa nanti telepon KJRI gitu? Iya, makanya sampean tak kasih nomornya. Jadi sampean kirim identitas sampean dan identitas istri sampean. Syukur-syukur sampean punya KTP-nya. Ada. Nah, saya selaku suaminya, nah kan kayak gitu tuh. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Oke. Betul. Oke. Tapi ya gimana? Banyak ya seperti itu di sana itu. Banyak. Banyak sekali anak-anak Indonesia yang memilih untuk kabur. Lah sekarang gini, kalau saya cerita sama sampean ya, tak gambarin sekalian juga di kontenku. Dia di tempat majikan gajinya 4.730. Taruhlah kurs Indonesia 8 juta, hampir 9 juta.
Ya. Nah, kalau dia kerja di luar, cuci piring, gajinya 12.000. Tapi tidak termasuk kos-kosan. Ya, 12.000. Kalau 12.000 dikali ya 19 lah kursnya. Kan dapat 21.000 lah. Ya kan? Oh, 21 juta, 22 juta lah. Kira-kira nek sampean ya milih resiko petung buri, penting aku golek duit akeh, ya kan? Iya. Nah, disitulah akhirnya mereka memutuskan. Karena kan kita juga nggak ngerti persoalannya. Kadang-kadang teman-teman terdorong untuk mencari lebih banyak itu kan karena untuk bertindak ilegal itu kan karena kadang-kadang Indonesia menuntut uangnya jauh lebih gede, atau orang tuanya sakit, atau apa, atau utangnya banyak. Jadi dia berpikirnya pendek. Boleh kan saya berasumsi seperti itu? Ya. Masuk. Makanya penting, makanya sekalian saya sampaikan di sini di konten, bagi pihak siapapun keluarganya yang ada di Indonesia, mereka bisa bertahan di tempat majikan itu sudah hebat. Jadi jangan ditambahin atau dibebani hal-hal yang lebih berat lagi. Ini aku bukan ngomong ke sampean ya. Aku bukan ngomong ke sampean, tapi saya ke konten semuanya, keluarganya yang ada di Indonesia. Pahami bahwa mereka capek. Mereka juga kadang-kadang butuh diperhatikan, sehat enggak cuman ditanyain kapan kirim duitnya, kapan kirim transfernya. Karena beberapa teman-teman yang curhat kepada saya itu kadang-kadang orang Indonesia itu tanyain kiriman aja.